harus yang mengeluarkan izin untuk melakukan kegiatan kebaktian di Anjungan Tumbar. Nah, ini minta untuk keseriusan gubernur untuk melakukan tindakan yang serius. Kami minta pada majelis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Doa saya kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan, semua dibuat oleh Tuhan berhasil di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menonton cuplikan video, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan motivasi kepada kita, yang bisa memberikan dorongan kepada kita sehingga kita selalu waspada dan tinggal dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah putus asa, tidak mudah takut, dan tidak mudah khawatir saudaraku, karena semua yang tertulis dalam Alkitab itu tergenapi, sudah tergenapi, dan lagi tergenapi, dan akan semuanya tergenapi. Dan apa yang tertulis ini bukan saja kita alami, sudah dialami oleh para rasul-rasul dahulu. Yesus sendiri sudah mengalami apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan bila kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, dengan Yesus HaMasiah sekalipun, itu tidak sebanding. Bila kita melihat penderitaan kita hari-hari ini, tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para tokoh di dalam Alkitab. Yohanes 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dunia membenci kita itu karena kita bukan lagi bagian daripada dunia. Kita berasal dari dunia, tetapi Tuhan telah memilih kita sehingga kita bukan lagi bagian daripada dunia. Ketika kita keluar dan tidak lagi bagian daripada dunia, dunia yang dulu mengasihi kita, cinta kepada kita, sayang kepada kita, mereka mulai pelan-pelan bahkan dengan secara spontan tegas mereka menghina kita, membenci kita secara membabi buta saudaraku. Dan hal ini sering sekali kita melihat di media sosial. Maka kita sering sekali melihat gereja tidak dikeluarkan izin, sulit dikasih izin, kita lagi beribadah dibubarkan, diganggu, segala macam bla bla bla. Ini semua karena semuanya sudah tergenapi dan sudah tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Sehingga ketika kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini di lapangan, di media sosial, kita tidak lagi shock, kita tidak lagi heran, kita tidak lagi merasa khawatir. Karena sudah semakin terbiasa, semakin kita membaca Alkitab, melihat Alkitab, dan semakin kita melihat apa yang terjadi hari ini, itu sudah membuat kita biasa. Dan bahkan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, semakin kuat di dalam Tuhan. Maka dari itu Alkitab mengatakan, sekiranya kamu dari dunia, sekiranya kita semua dari dunia, tentulah dunia mengasihi kita sebagai miliknya. Dunia tidak akan membenci kita. Dunia mengasihi kita, dunia cinta sama kita, dunia sayang sama kita. Dan apapun yang kita minta, pasti dikasih, pasti kita dapatkan. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Tetapi karena kita sudah dipilih oleh Yesus dari dunia, sebab itulah dunia membenci kita Bapak Ibu. Dulu kan kita tidak dibenci, saya dulu tidak dibenci Bapak Ibu. Tetapi ketika saya menjadi pilihan Tuhan, Tuhan pilih saya dari sekian banyak orang Aceh. Nah mulai dari situlah saya dibenci, dihina, dicaci maki, alasan segala macam, kesalahan dicari-cari, kesalahan yang terdahulu dari masa kecil, ya, remaja, dewasa, tua, itu semuanya diungkapkan oleh orang-orang dunia Bapak Ibu. Nah, untuk mempermalukan anak-anak Tuhan, tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Alkitab sudah mencatat semuanya. Bagaimana cara kita menghadapi itu semua? Alkitab sudah mencatat, dan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab sudah duluan mengalami daripada kita alami. Bahkan tidak sebanding apa yang kita alami hari ini bila dengan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ditambah lagi
apa yang dialami oleh Yeshua HaMashiach, oleh Yesus Kristus, benar-benar tidak sebanding. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habagat, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang luar biasa. Ayo kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Pengurus yang mengeluarkan izin untuk melakukan kegiatan kebaktian di Anjungan Jumbar. Nah, jadi minta untuk keseriusan gubernur untuk melakukan tindakan yang serius. Kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sahabat yang terkasih, mungkin saudara sering mendengar ya perkataan yang mengatakan begini, semakin dihambat, semakin merambat. Hal itu sangat identik. Perkataan itu sangat identik dengan Kristen, sahabat. Karena kekristenan ini sering dihambat, sering dihalang-halangi. Mereka mau beribadah, mereka mau bersaksi, mereka mau menceritakan pengalaman hidupnya apabila mereka berpindah agama sebelum menjadi seorang Kristen. Dari fakta-fakta yang telah kita lihat dan kita perhatikan, mereka sering dipersekusi, bahkan dipidanakan. Perkataan dihambat semakin merambat ini, saudara yang terkasih, adalah cara Tuhan untuk menolong orang-orang percaya. Ada sebuah video perkataan seorang ibu agar menutup semua gereja-gereja yang ada di Malaysia ini. Video ini adalah video yang cukup lama, sahabat ya. Ini pernah saya kupas juga beberapa tahun yang lalu mengenai pernyataan ibu ini. Kalau nggak salah video ini sudah di atas 10 tahun, sahabat. Ya, cukup lama sekali video ini. Bagaimana seorang ibu ini terang-terangan berkata, kita pengikut Nabi Muhammad SAW agar menutup semua gereja-gereja yang ada di Malaysia ini. Dan kita lihat setelah pernyataan dia, sahabat, banyak orang yang murtad. Ini bukan cara kebetulan, ini adalah cara Tuhan untuk membela umatnya. Yuk kita lihat terlebih dahulu apa pernyataan ibu ini. Sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman, takkan kita nak tutup mata, pekakkan telinga dan mendengar saja dan membiarkan saja puak-puak kafir ni, puak-puak Kristian ni, tolong bangkit kaum Ansar dan Mujahidin. Tolong bangkit para khalifah, para mujahidah. Jangan kita lena, jangan kita biarkan sesekali musuh Allah ini masuk secara drastik. Jangan sampai. Kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan Allah itu eksklusif untuk orang Islam saja. Hanya yang berhak untuk Islam saja. Dan saya tak nak berkongsi dengan mereka. Saya tak nak berkongsi dengan kaum-kaum kafir. Dan kita lihat, sahabat, setelah pernyataan seorang ibu ini yang mengatakan bahwa tutup semua gereja yang ada di Malaysia, muncul sebuah video yang mungkin kita semua sudah tahu, sahabat. Video ini sangat beredar sekali dan ada juga saya upload di channel ini, bagaimana seorang ulama muslim yang juga seorang mualaf, sahabat, membongkar, menunjukkan sebuah data jika semakin banyak di negara mereka orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, dan jumlahnya ratusan ribu orang. Yuk kita lihat cuplikannya saja, sahabat. Pengalaman kami bertemu dengan orang-orang Melayu Muslim, asal Muslim yang murtad. Sekolah ada budak pondok, ada budak tafiz yang hafal Quran murtad. Arahma.id, judulnya begini, ratusan ribu Muslim Malaysia murtad. Wow. Malaysia, arahmah.com. Aksi pemurtadan di Malaysia terus digencarkan dan sekarang berada pada titik yang semakin memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Malaysia beberapa waktu yang lalu yang dilansir oleh Malaysia Today. Menurut Mufti Ferat Tan Sri Harussaini Zakaria, sekitar 200.000 Melayu Islam telah murtad, dan ini adalah jumlah Melayu yang murtad 3 tahun yang lalu. Kita lihat ya, bagaimana cara Tuhan membela orang yang dikasihinya. Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sahabat, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil, sahabat. Tuhan mampu menolong umatnya sesuai dengan caranya.
Saudaraku, mungkin beberapa hari yang lalu saudara melihat pelayanan saya, perjalanan saya ke sebuah daerah yang dijuluki Serambi Mekahnya Riau. Dulu di tempat itu juga pernah ditutup gereja, sahabat. Iya, bahkan dibakar ya. Tetapi waktu saya datang ke sana, saya terkejut. Munculnya gereja-gereja tersembunyi, gereja bawah tanah, orang-orang yang murtad, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus secara sembunyi-sembunyi mereka beribadah memuliakan Tuhan. Ini cukup merinding bagi kita, saudaraku yang terkasih. Dan hal ini juga terjadi bagaimana Gubernur Sumatera Barat sampai menyatakan harus menghapus Injil berbahasa Minang. Itu adalah sebuah pernyataan ketakutan, sahabat. Karena apa? Karena makin banyaknya orang murtad. Dan kita lihat apakah dengan menghapus Injil berbahasa Minang membuat orang-orang di Sumatera Barat tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di YouTube ini sekarang, sahabat. Banyak orang yang dari Sumatera Barat terang-terangan mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak sekali kesaksiannya. Bahkan mereka punya tempat ibadah berbahasa Minang atau gereja Minang, dan digeruduk juga, sahabat. Pernah saya upload videonya ya. Yang jelas intinya kita sebagai masyarakat Minang tidak menerima dengan kejadian seperti ini. Nah, itu aja. Oke. Juga perlu apa namanya dari pimpinan pemerintah Sumbar Ya, untuk itu maksudnya. untuk melakukan tindakan tegas Ya. terhadap oknum pengurus yang melakukan mengeluarkan izin untuk melakukan kegiatan kebaktian di Anjungan Sumbar. Nah, jadi minta untuk keseriusan gubernur untuk melakukan tindakan yang serius untuk oknum yang melakukan tersebut. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Ya, emang seluruh orang Minang jadi tersinggung. Bagaimana gereja Minang atau gereja yang berbahasa Minang itu sampai dipersekusi. Ya, luar biasa, sahabat ya. Mereka pikir dengan menghalangi Kristen, menghalangi orang-orang percaya untuk murtad, membuat orang jadi tidak murtad, akan terhambat gitu. Tidak. Justru begini ya, simple. Orang yang melihat itu, orang muslim yang melihat itu, belum tentu juga semua setuju dengan tindakan-tindakan kekerasan, kecaman-kecaman kepada agama lain. Banyak, sahabat, yang tidak setuju dengan hal begitu. Contoh penangkapan-penangkapan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Banyak sekali orang muslim itu tidak suka gitu. Apa-apaan, bikin malu agama kita. Masa agama lain bahas kita kok ditangkap, digebukin, katanya. Mereka heran, saudaraku. Mereka akhirnya mencari kebenaran dan melihat bagaimana orang Kristen, saudaraku, walaupun mereka dipersekusi, digeruduk, dilarang ibadah, orang Kristen berkata, ampunilah mereka, Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Orang Kristen diajari mengasihi musuh. Orang Kristen diajari berbuat baik kepada orang yang membencinya. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi terpesona. Ada apa dengan orang Kristen ini? Kok keren banget orang Kristen ini? Kami tidak sanggup untuk melakukannya. Begitu ya, sahabat ya. Kita melihat bagaimana pernah seorang ustadz Miftah asal Sumatera Utara berkata begini, mari kita ampuni Bapak MKC karena dia bukan muslim, makanya dia melakukan hal seperti itu. Tahu saudara, Ustadz Miftah ini dicaci maki, dihina-hina, dimarah-marahin oleh banyak channel-channel YouTube muslim, sahabat. Mereka katakan bahwa Ustadz Miftah ini sesat. Di mana ajaran Islam mengasihi musuh? Di mana ajaran Islam harus mengampuni musuh? Katanya. Pernyataan Bu Miftah ini ditolak. Seakan-akan agama mereka itu bukanlah agama kasih, kan gitu ya. Kenapa Ustadz ini dibenci? Karena mengatakan bahwa agama yang benar itu adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang bisa mengampuni, yang bisa mengasihi, katanya. Lalu banyak channel muslim berkata, mana ayatnya? Mana ayatnya kita harus mengampuni orang yang membahas kitab kita, yang membahas nabi kita, yang membahas Allah kita? Mana ada ayatnya, katanya. Makanya saudaraku, berbuih-buih Ustadz Miftah ini menyampaikan agar umat Islam itu penuh kasih, penuh rahmat. Umat Islam sendiri, youtuber muslim sendiri menolak, tidak mau mereka kalau agama mereka itu agama rahmat, agama penuh damai. Nggak mau mereka, sahabat. Mereka menolak. Jadi dengan pernyataan mempersekusi, mengolok-olok agama lain, saudara, tidak akan membuat dari golongan agama kita akan murtad. Demikian juga ini menjadi pelajaran buat kita orang Kristen, sahabat. Kalau kita
tidak menunjukkan kasih dan teladan Kristus bagi banyak orang, maka orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan ragu-ragu. Mereka akan berpikir, karena kita adalah kitab Injil yang terbuka, yang dibaca oleh orang, yang dilihat oleh orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar, dan komentarlah dengan sopan. Pergunakan komentar kita dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Habasiyah Wah Kudes berkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.